Kebahagiaan tidak di luar. Kau sedang mencari apa? Tanya Pak RT yang melihat seorang warganya sedang kebingungan mondar-mandir di depan rumahnya sendiri. Oh Pak RT, saya sedang mencari kunci yang hilang, jawab Jono menerangkan. Loh memang kuncinya hilang di mana John? Di dalam Pak. Kenapa kamu carinya di luar jika hilangnya di dalam? Sergah Pak RT sambil mengerutkan dahinya. Dengan polosnya Jono menjawab, karena di luar lebih terang Pak. Cerita yang sederhana ini bagi saya mempunyai makna yang sangat dalam. Ini bukan cerita tentang kepolosan atau bahkan kebodohan seseorang. Cerita di atas adalah analogi pencapaian yang diinginkan setiap orang dalam setiap zaman, yaitu kebahagiaan. Kita semua ingin bahagia tanpa kecuali dari anak-anak sampai mereka yang sudah lanjut. Namun semakin maju dunia ini dan semakin dimanjakan kita oleh fasilitas yang serba canggih, mengapa kata bahagia semakin jarang didapat? Jawabannya, karena kita mencarinya di luar, sama seperti Jono yang kehilangan kunci dan mencarinya di luar karena lebih terang. Kita pun sering berpikir, jika kebahagiaan bisa didapat dari luar, jika saya mempunyai rumah sendiri maka saya akan bahagia, atau jika penghasilan saya 10 juta per bulan maka saya akan tenang. Bukankah kita sering mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu? Kita seringkali mengaitkan sebuah kebahagiaan dengan kondisi tertentu yang kita bisa peroleh di luar. Kita berpikir bahwa jika pencapaian apa yang kita inginkan maka kita akan merasa bahagia. Namun apa yang terjadi kemudian setelah beberapa waktu? Kesenangan yang kita kira sebagai kebahagiaan itu mulai kehilangan warna. Seperti pakaian yang mulai kehilangan sinar kimilaunya, memudar, dan keseganan memakainya pun muncul. Setelah itu, kita berusaha mencarinya dengan cara yang lain atau berusaha mendapatkan lebih banyak, lebih besar, dan fokus untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ini menjadikan kita lupa dengan yang sebenarnya kita cari. Kita terlalu sibuk untuk bekerja dan menimbun materi, melihat dan membandingkan dengan orang lain. Kita lupa bahwa apa yang sedang kita cari adalah kunci kebahagiaan yang hilang, bukan hanya kesenangan sementara di tempat yang terang. Pertanyaan reflektif. Satu-satunya cara untuk menemukan kunci yang hilang itu tiada lain dan tiada bukan adalah dengan masuk dan mencari ke dalam. Ini artinya kita harus mulai merenung sambil bertanya pada diri sendiri. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang semakin lama semakin dalam tentang apa yang sebenar-benarnya kita inginkan dalam hidup ini. Misalnya bertanya, untuk apa saya hidup di dunia ini? Atau mengapa saya harus bekerja? Mungkin Anda akan menjawab, untuk mendapatkan uang. Teruskan jawaban ini dengan pertanyaan selanjutnya, misalnya, untuk apa mendapatkan uang? Maka Anda menemukan bermacam-macam jawaban, yang mungkin salah satunya adalah membeli rumah. Dan untuk apa mempunyai rumah? Untuk ketenangan. Jika ketenangan adalah jawaban akhir, itu artinya bahwa ketenanganlah yang sebenarnya Anda butuhkan agar bahagia. Menariknya, jika kita mulai melakukan refleksi ke dalam diri sendiri, maka pertanyaan-pertanyaan ini akan mengerucut menjadi satu jawaban yang hampir dialami oleh semua orang. Jawaban itu adalah lepas dari ikatan ketakutan. Ketakutan adalah hantu terbesar sepanjang zaman. Kita takut tidak cukup memberi yang terbaik kepada anak kita. Kita takut akan masa depan atau hari tua yang tanpa penghasilan. Kita takut tidak dihormati. Kita takut tidak dicintai dan sebagainya. Hingga saat ini, saya masih berkesimpulan bahwa di dunia ini tidak ada orang jahat. Yang ada hanya orang yang takut. Seseorang yang takut akan masa depan keuangannya misalnya, bisa saja mencuri. Dari sisi lain, ketakutan akan masa depan yang sama membuat orang bekerja keras siang dan malam. Sama seperti ketakutan, pikiran kita juga mempunyai banyak dimensi.
Pikiran akan menjadikan majikan yang kejam, tetapi juga akan menjadi pembantu yang baik ketika kita dapat menguasainya. Teringat saya dengan sebuah cerita tentang Alexander the Great atau Iskandar Agung, seorang raja dari Macedonia. Sewaktu dia berkunjung ke India dan bertemu dengan seorang yogi yang hidup sangat sederhana di bawah pohon. Sewaktu sang raja bertanya apa yang dapat dilakukannya untuk sang petapa, yogi itu menjawab dengan lembut bahwa dirinya tidak memerlukan apa-apa dan berharap raja dan bawahannya meninggalkannya sendiri. Mendengar jawaban petapa itu, raja tersinggung dengan ekspresi marah dan suara lantang ia berteriak, "Tahukah kamu siapa orang yang kamu hadapi ini?" Dengan tenang petapa yang duduk di atas dedaunan ini menjawab, "Ya, kamu adalah budak dari budakku." "Apa maksud perkataanmu ini?" kata sang raja dengan geram. "Saya mempunyai budak bernama kemarahan, iri hati, ketamakan, ketakutan, dan kamu dikendalikan oleh budakku itu. Maka dirimu tidak lebih dari sekedar budak dari budakku. Semua permasalahan di dunia ini tidak berada di luar, semuanya ada di dalam diri kita. Kita terkendalikan oleh ego kita, oleh keserakahan dan ketakutan dalam diri kita sendiri. Kita lupa bahwa apa yang sedang kita cari adalah kunci kebahagiaan yang hilang, bukan hanya kesenangan sementara di tempat yang terang." Sangat sederhana. Kebahagiaan adalah suatu hal yang sangat sederhana atau simple, dan saking sederhananya sampai-sampai tidak banyak orang yang percaya. Untuk bahagia, manusia tidak memerlukan apa-apa, tidak perlu mencarinya di luar, bahkan tidak perlu usaha yang keras. Semua perangkat kebahagiaan itu telah ada dan selalu ada dalam diri setiap manusia. Begitu pula sebaliknya, semua perangkat ketidakbahagiaan juga ada di dalam diri ini, tergantung mana yang akan dipilih dan dipakai. Kebahagiaan bisa didapat dengan cara melepaskan ikatan dari harapan terhadap hasil yang kita inginkan. Dengan kata lain, kita menerima dan bersyukur dengan apa yang telah terjadi. Apakah ini maksudnya kita tidak boleh menginginkan atau mengharapkan sesuatu? Tidak sama sekali. Yang kita lepaskan bukan keinginannya, tetapi hasilnya. Melepaskan adalah sesuatu yang sederhana. Melepaskan tidak memerlukan apa-apa, dan untuk melepaskan kita tidak membutuhkan energi besar. Seperti ketika saya menulis artikel ini, saya hanya berfokus untuk memberikan yang terbaik dari dalam diri saya ke dalam bentuk tulisan. Soal hasilnya, itu di luar kontrol saya, dan saya berusaha untuk tidak terikat olehnya. Jika mengharapkan sebuah pujian, mungkin sekali saya akan kecewa ketika tidak ada yang memujinya. Lebih-lebih jika ada yang menghinanya, saya pasti akan sakit hati. Mungkin Anda setuju dengan tulisan ini, atau mungkin tidak percaya dan bertanya, jika untuk mendapatkan kebahagiaan sesederhana itu, mengapa banyak orang yang tidak bahagia? Karena kita tidak terlatih untuk melepaskan dan menerima keadaan yang terjadi. Selama hidup, kita lebih sering belajar dan juga diajarkan untuk mendapatkan bukan memberi, mengejar bukan melepas, mengumpulkan dan bukan berbagi. Ini membuat hidup bagai perlombaan untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, bukan untuk memberi yang terbaik untuk kehidupan. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang melegenda, pernah mengatakan, "Kita hidup dari apa yang kita dapatkan dan kita bahagia dari apa yang kita berikan." Coba rasakan perasaan Anda ketika berhenti dan memberi jalan pada penyeberang jalan, memberi tempat duduk di bus kepada orang lain, dan memberi perhatian penuh untuk mendengar cerita seseorang di depan kita. Ada sesuatu perasaan yang tak dapat digambarkan dalam hidup ini saat kita memberi. Dan seperti kita tahu, pemberian bukanlah hanya sebatas materi atau sesuatu yang besar. Pemberian diukur dari niat dan cinta yang mendasarinya. Bunda Teresa berkata dengan indahnya, "Hanya sedikit dari kita yang dapat melakukan hal-hal besar, tetapi semua orang dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta besar." Kapan kita bisa berbahagia? Seorang sahabat yang hampir berusia 40 tahun berkata kepada saya,
bahwa dirinya akan bahagia jika mempunyai deposito 100 juta dolar. Ya, saya tidak salah mengetik, 100 juta dolar. Saya sudah mengkonfirmasi angka ini beberapa kali. Ketika saya tanya apakah dia sudah memiliki setengahnya, dia berkata, bahkan 0,1%-nya pun belum. Saya bertanya lagi, bagaimana jika Anda bisa mendapatkan di usia 79 tahun? Saya hanya akan bahagia pada saat saya mendapatkan jumlah itu, jawabnya. Jadi sebelum mendapatkan nominal itu, Anda tidak bahagia? Tidak, jawabnya dengan pasti. Sampai tulisan ini dibuat, saya bukanlah orang yang anti dengan materi. Saya mendukung setiap orang untuk menjadi kaya. Mempunyai keinginan besar dan tujuan yang tinggi bukanlah hal yang salah. Semua ini memicu semangat kita untuk bekerja dan berpikir lebih keras, lebih gigih dan lebih kuat. Namun, alangkah sayangnya jika kita menggantungkan kebahagiaan kita di masa depan dan menjalani perjalanan hidup hari ini dengan merasa tidak bahagia. Hidup adalah sesuatu yang sangat indah. Hidup adalah kebahagiaan. Nikmati setiap momen saat ini. Saya percaya kita dapat bahagia di tingkat status dan ekonomi apapun. Jika saat miskin kita tidak dapat bahagia, jangan berharap jika sudah kaya kita akan bahagia. Jika hari ini Anda tidak puas dengan apa yang Anda rasakan, coba periksa level penerimaan Anda. Jika Anda merasa pasangan hidup Anda berubah, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah memang dia berubah? Atau jangan-jangan level penerimaan Anda yang berkurang? Sementara tuntutan Anda meninggi, kebahagiaan adalah sesuatu di dalam dan tidak terkait dengan apapun di luar. Yang diperlukan adalah rasa bersyukur dengan apa yang kita terima. Di akhir bagian ini, kembali saya ingin berbagi cerita tentang akhir dari kisah hidup Iskandar Agung saat dia ingin menemui ibunya sebagai permintaan terakhir sebelum maut menjemputnya. Dalam keadaan kritis, sang raja berkata, "Ambillah separuh dari kekayaanku jika kamu dapat mengantarkan aku ke tempat ibuku pada dokter yang merawatnya." Dokter itu menjawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda berikan kepada hamba, hamba tidak mampu menambah satu pun tarikan napas." Air mata berlinang di pipi sang raja sambil berkata, "Seandainya saya tahu begitu berharganya satu tarikan napas ini, maka saya tidak akan sia-siakan hanya untuk mengejar kekuasaan." Kemudian sang raja berpesan bahwa nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, dia minta agar tangannya dikeluarkan sehingga setiap orang dapat melihat bahwa Alexander Agung yang menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah harus berpulang dengan tangan kosong. Kelahiran dan kematian adalah awal dan akhir, tetapi yang penting adalah apa yang ada di antaranya. Pencipta telah meletakkan semua yang kita butuhkan di dalam diri kita. Dia memberi kita keinginan untuk mengejar kesenangan di luar. Dia juga memberikan rasa syukur di dalam diri untuk kita bahagia dengan apa yang terjadi. Dan yang penting, Pencipta juga memberi kita kehendak bebas untuk memilihnya. Apakah dunia ini adil? Ini kan tidak adil. Saya harus kerja keras, kesana kemari, naik turun, sementara yang lainnya enak-enakan ngobrol rame-rame. Keluh seorang sahabat yang kepada saya di sela-sela pelatihan outbound. Posisi saya dan mereka kan sama, dapat uangnya juga sama. Masih belum puas sahabat ini terus menumpahkan kekesalan hatinya. Kita pasti pernah merasa bahwa hidup ini tidak adil, atau kita merasa tidak diperlakukan adil oleh institusi atau seseorang. Namun menariknya, di dalam setiap hati seseorang, paling tidak yang saya kenal, selalu percaya bahwa pencipta kita adil, bahkan maha adil. Bukankah ini paradoks? Hampir semua orang percaya di alam semesta ini ada hukum timbal balik atau tabur tuai. Sebagian lagi menyebutnya dengan karma. Setiap hal yang kita lakukan pasti kembali pada diri kita, kaya miskin, lelaki perempuan. Dalam keseharian, apa yang kita pikirkan dan katakan sama sekali tidak mencerminkan hal tersebut. Untuk membuktikannya, mudah saja.
Kita dapat lihat dari keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita atau cara kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap kali kita mengeluh, mengapa ini terjadi pada diri saya? Atau merasa seharusnya mendapatkan lebih. Bukankah ini sama artinya bahwa kita mengatakan kepada pencipta kita bahwa hukum yang dibuat itu tidaklah berlaku penuh. Namun karena kita tidak berani untuk berbicara langsung kepadanya lewat doa, ini terlontar melalui keluhan pada orang lain dan emosi kita yang tak terkontrol. Ketika saya utarakan ini pada sahabat, sebagian tidak setuju dan mengatakan bahwa yang tidak adil itu orangnya, penciptanya sih adil-adil seadil-adilnya. Nah, inilah sebenarnya jawaban yang saya tunggu-tunggu. Mungkin inilah sumber utama masalahnya. Dalam kehidupan ini, kita terlalu fokus pada orang dan bukan yang menciptakan orang tersebut. Kita tertarik melihat satu momen, bukan masa dalam skala kehidupan yang luas. Dan terus terang, saya berani katakan bahwa kita semua telah terhipnotis dengan lingkungan tempat kita berada. Kita terpengaruh pemikiran kebanyakan orang yang hanya melihat apa yang terlihat dengan materi. Kita tidak melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada banyak hal di luar materi yang bisa kita dapatkan. Apa saja itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita kembali ke teman saya yang mengeluh bahwa apa yang dialaminya sangatlah tidak adil. Ayo kita melihat dari sudut pandang yang lain atau paling tidak dari sudut pandang saya. Saya katakan kepada sahabat yang sangat rajin tersebut, apa yang tidak adil? Semua sangatlah adil dan sempurna. Bahkan saya merasa kamu mendapatkan lebih. Dan dengan wajah kesal dia menyahut, apa yang adil? Dapat lebih dari mana? Begini, ketika kamu mondar-mandir naik turun tangga, pertama efek langsung yang kamu terima adalah kamu mendapatkan kesehatan yang lebih. Karena kamu menggerakkan badan kamu lebih banyak. Dan ini adalah satu kegiatan yang baik dan menguntungkan dibandingkan teman kamu yang hanya duduk-duduk. Mungkin sambil merokok dan bergosip ria. Ini keuntungan instannya, belum keuntungan lainnya. Emang ada lainnya? Kata teman saya mengejar. Oh banyak, dari pemimpin kamu misalnya. Walaupun dia tidak mengatakan apa-apa pada kamu, saya yakin jika dia pasti melihat, paling tidak mendengar dari yang lain, bahwa kamu adalah anggota staf paling rajin di antara yang lain. Jika kamu pun tidak mendapatkan bonus berupa uang, paling tidak kamu akan menjadi orang yang paling dipertahankan dalam perusahaan ini. Selain itu, seandainya ada orang luar perusahaan yang melihat kamu paling aktif dibandingkan lainnya, mungkin dia tertarik untuk mendapatkanmu, yang tentunya kamu akan mendapatkan tawaran yang jauh lebih menarik, kata saya. Senyum mengembang di bibir sahabat saya. Benar juga ya. Setelah sejenak mencerna, dia bertanya lagi. Namun bagaimana dengan seseorang yang malas bekerja dan mendapat sesuatu yang banyak? Atau sebaliknya, seseorang yang luar biasa kerja kerasnya tetapi tidak mendapatkan apa-apa? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa sebelumnya tentang orang yang kita lihat malas, tetapi sukses itu. Untuk itu, saya ingin berbagi sebuah perumpamaan, yaitu tentang seorang petani yang setiap 3 bulan menanam padi kemudian memelihara, memanennya dan kemudian menanam lagi. Rasanya pekerjaannya tidak pernah berhenti dari satu waktu ke waktu lainnya. Di sisi lain, ada seseorang yang mempunyai tanah dengan luas yang sama seperti yang dimiliki petani tersebut, tetapi dia hanya bekerja memanen bermacam buah-buahan yang panen silih berganti sepanjang tahun. Jika kita melihat sekilas, ini terlihat tidak adil. Namun jika kita mau mundur ke belakang, pasti kita akan melihat sesuatu yang lain. Menanam padi hari ini dalam waktu 3 bulan sudah dapat dipanen. Tidak begitu halnya dengan mangga. Pada tahun pertama, tanaman mangga harus dijaga, dirawat, dipupuk, disirami hingga tahun kedua, ketiga, dan keempat. Semua ini belum ada hasilnya. Baru di tahun kelima buah ini muncul, walaupun belum banyak. Namun di tahun kelima, pemilik pohon yang sudah besar ini tidak memerlukan usaha yang keras seperti tahun-tahun pertama. Dengan kata lain, hasil yang dia terima sekarang adalah berkah tumpukan dari usaha-usaha tanpa hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Kita hidup dari apa yang kita dapatkan dan kita bahagia dari apa yang kita berikan. Winston Churchill.
Dimensi lain. Hal yang sangat perlu diingat dalam kehidupan ini, bukan hanya apa yang Anda lakukan saja yang membawa perbedaan, tetapi bagaimana kita berpikir dan merasa. Pikiran juga merupakan energi. Tidak hanya apa yang kita lakukan saja akan kembali ke kita, tetapi apa yang kita pikirkan juga akan berimbas sama. Bahkan dalam skala niat sekecil pun berlaku peraturan sama. Bagaimana dengan perasaan? Ya, pastinya perasaan juga masuk dalam hukum ini. Perasaan gembira, ikhlas, syukur akan sangat berbeda resonansinya dibandingkan marah, takut, malu, dan kecewa. Ketika ada seseorang yang kita lihat memberi atau melakukan secara fisik sedikit dan mendapatkan hasil yang banyak, mungkin saja orang tersebut menabung dengan selalu mempunyai pikiran positif dan perasaan yang damai. Hal sebaliknya, mungkin juga Anda temukan ketika ada seseorang yang sudah melakukan banyak hal, tetapi tidak kunjung berhasil mencapai impiannya bahkan hingga akhir hayatnya. Jika dahulu semua hal-hal seperti ini sulit sekali untuk dibuktikan secara ilmiah, mungkin saja semua itu berdasarkan pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain. Namun sekarang semua ini sudah diteliti secara ilmiah dan diuji secara internasional. Bahkan David R. Hawkins, MD, PhD, berhasil memetakan skala emosi manusia dan energi yang didapat. Ini kita dapat baca dalam bukunya Power versus Force yang ditulis berdasarkan tesisnya. Dalam tulisan ilmiah tersebut, Dr. David dengan sangat meyakinkan membuktikan bahwa dalam setiap emosi berbeda akan menghasilkan tingkat energi yang berbeda. Ini bukan pembuktian biasa. Apa yang dibuktikan ini telah mengubah banyak paradigma orang. Paling tidak, hasil ini meyakinkan mereka yang sebelumnya masih ragu-ragu. Jika sebelumnya kita memandang hukum, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Dalam dimensi fisik saja, sekarang kita menyadari ada dimensi lain dalam hukum itu, yaitu dimensi pikiran dan perasaan. Dan tidak tertutup kemungkinan suatu hari ditemukan lagi dimensi-dimensi lainnya. Seseorang yang memberi sebungkus nasi dengan pikiran menolong agar seseorang siap berkarya dengan ikhlas, pasti akan mempunyai energi yang berbeda dengan memberi sebungkus nasi dengan perasaan kasihan atau iba. Nah, setelah kita mengetahui ini, alangkah baiknya kita mulai menata kembali bukan hanya apa yang akan dilakukan, tetapi apa yang kita pikirkan dan juga rasakan. Jika Anda belum dapat mempercayai sempurnanya keadilan yang berjalan pada alam semesta ini, paling tidak Anda menyadari jika mengeluh dan membandingkan akan memunculkan perasaan negatif dan merugikan. Selalu berpikir positif mungkin tidak mengubah keadaan yang sedang terjadi, tetapi setidaknya membuat perasaan lebih nyaman alih-alih berpikir negatif. Bukankah perasaan nyaman inilah yang kita cari sebagai syarat utama untuk berbahagia? Fokus pada memberi. Saya sangat percaya ketika ada seseorang sadar dan meyakini sepenuhnya hukum-hukum pada alam semesta ini, tentang konsep keadilan yang ada di jagat raya ini, kedamaian akan menetap di relung hatinya. Dia adalah orang yang super, tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena dia sadar setiap yang memiliki kelebihan masing-masing, perasaan iri atau dengki tidak mampu melekat di benaknya. Dia juga selalu bersyukur pada apapun yang terjadi, bahkan dalam musibah berat sekalipun. Ketika menderita sakit pada tubuh, dia menyadari jika yang dialaminya ini adalah akibat perbuatannya, entah cara makan, pola hidup, atau yang lainnya. Dia bersyukur karena pada saat sakit adalah saat untuk pelunasan utang-utang yang diperbuatnya. Jika seorang teman menipu dia pun bersyukur karena dia yakin ini adalah hasil dari perbuatan yang dilakukan di masa lampau. Dan jika pun dia tidak pernah melakukannya, itu diartikan sebagai tabungan yang akan didapatkan suatu hari nanti. Ketika kita menyadari hukum ini, apakah kita masih berpikir untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini secara gratis? Untuk mendapatkan emas, orang harus menggali. Untuk mendapatkan mutiara, manusia harus menyelam. Seorang ibu harus mengandung 9 bulan untuk mendapatkan buah hatinya.
Benar-benar tidak ada yang gratis. Kita mendapatkan apa yang kita berikan. Ketika kita mendapatkan, tetapi belum memberikan apa-apa, itu sama halnya dengan utang yang harus dibayar kemudian hari. Ketika kita tahu bahwa hukum ini tidak mungkin salah, apakah kita masih ingin berpikir negatif, menyalahkan orang lain dan membalas perbuatan orang lain? Masihkah kita berniat untuk menyakiti orang lain secara fisik atau mental atau bahkan menyakiti makhluk lain sekalipun? Di atas itu semua, orang-orang yang tercerahkan ini sudah tidak lagi mempedulikan apa yang akan didapatkan. Fokus di dalam dirinya adalah apa yang dapat diberikan atau disumbangkan. Ini mengingatkan saya dengan sebuah percakapan antara seorang guru agung yang bijaksana dan seorang pemuda yang memiliki antusiasme tinggi untuk mendapatkan kebijaksanaan. Melihat hasrat yang besar dari anak muda ini, sang guru setuju untuk membagikan pengetahuannya dan membimbingnya. "Berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mendapat pencerahan?" tanya anak muda itu terlihat tidak sabar. "Paling tidak 5 tahun, jawab sang guru. "Itu terlalu lama," kata anak muda itu. "Saya tidak dapat menunggu 5 tahun. Bagaimana jika saya belajar 2 kali lebih keras dari semua murid guru?" 10 tahun, jawab guru itu dengan tenang. 10 tahun, anak muda itu keheranan. "Baiklah, jika begitu, bagaimana jika saya belajar siang malam dengan segenap jiwa raga yang saya miliki? Dengan seperti itu, berapa lama saya perlukan untuk menjadi bijaksana seperti guru?" Dan guru itu dengan ringan menjawab, 15 tahun. Anak muda itu frustasi. "Mengapa setiap kali saya memberi guru tahu bahwa saya akan meningkatkan usaha saya, guru selalu memberikan jawaban waktu lebih lama?" Jawabnya jelas, kata sang bijaksana tersebut. Dengan satu mata terfokus pada imbalan, hanya tersisa satu mata yang terfokus pada tujuan. Bekerja dengan fokus memberi dan melupakan hasil bukan hanya baik, tetapi adalah yang terbaik. Coba luangkan waktu dan sadarilah alam semesta bekerja, tirulah matahari. Apa yang dilakukannya setiap saat hanya terpusat untuk memberi, dan karena itulah seluruh tumbuhan menghadap ke dia. Contohlah bunga, dia menghadirkan keindahan bagi yang melihat, memunculkan keharuman di sekitarnya, dan kesuburan bagi tanah ketika sudah mati. Jika Anda masih merasa sulit untuk menerimanya, masih membanding-bandingkan, masih merasa mendapat pemimpin yang tidak adil, ingatlah bahwa alam ini bekerja tidak secara paralel seperti yang kita harapkan. Kerja keras belum tentu akan mendapatkan upah yang tinggi, tidak pernah bohong, belum tentu membuat kita tidak pernah ditipu. Alam semesta tidak selalu bekerja dengan jalan seperti itu. Mungkin saja Anda sudah bekerja berpuluh tahun dengan integritas yang tinggi dan upahnya Anda mendapatkan putra dan putri sehat dan bonus otak cemerlang. Atau kejujuran dalam tingkah laku dan perkataan Anda dihadiahi istri cantik dan setia. Perbuatan baik dibalas dengan tunjangan umur panjang dan jantung yang sehat. Dan jika dalam aliran kehidupan yang dijalani berat rasanya untuk bersyukur, ada sebuah tip jitu yang boleh dipraktekkan, yaitu cobalah ingat-ingat hal negatif apa yang tidak kita dapatkan. Apakah kita pernah bersyukur karena mempunyai anak yang tidak autis, atau pasangan yang tidak selingkuh, atau tubuh yang tidak sakit-sakitan, tinggal di lokasi yang tidak terkena bencana? Jika sambil bertanya dalam diri sendiri kemudian menyadari ini semua, bunga syukur mulai berkembang, aroma keindahan menyelimuti diri. Pada saat itu hanya satu kata yang terucap, terima kasih. Jadi sekarang, jika kita kembali ke pertanyaan dalam judul tulisan ini, apakah dunia ini adil? Saya tidak mungkin menjawabnya untuk Anda. Jika pertanyaan ini diajukan kepada saya bisa katakan, sahabatku, kita hidup di alam semesta yang tidak mempunyai ruang hampa tempat kita melemparkan sesuatu dan hilang begitu saja. Apapun yang kita buang pasti akan kembali kepada diri kita. Karena itu, jangan pernah takut, terus beri semaksimal mungkin untuk dunia dan lupakan hasilnya. Dalam berbuat baik, lakukan yang terbaik karena tidak ada satupun perbuatan baik yang sia-sia. Paradok kehidupan kita. Di masa awal perkenalan dengan surat elektronik yang orang sering sebut email,
saya menerima sebuah artikel yang judulnya Paradox of Our Life. Isinya bukan hanya membuka mata tetapi juga membelalakan benda yang ada di balik mata. Bagaimana tidak? Coba lihat beberapa kalimat yang secara acak saya kutipkan dari isi email tersebut. Kita memiliki gedung-gedung yang lebih tinggi, tetapi kesabaran yang lebih pendek. Jalan bebas hambatan yang lebih lebar, tetapi sudut pandang yang lebih sempit. Rumah besar keluarga yang kecil, belajar terburu-buru bukan menunggu. Kita menambah tahun-tahun dalam hidup, tetapi bukan kehidupan pada tahun-tahun tersebut. Kita melakukan hal-hal besar, tetapi bukan hal-hal yang lebih baik. Ini adalah zaman ketika ada dua sumber penghasilan, tetapi lebih banyak perceraian. Rumah yang lebih mewah, tetapi keluarga yang berantakan. Setelah membaca berulang-ulang email yang konon adalah tulisan dari seorang komedian di era 70-an dan 80-an, George Carlin, sebuah kesadaran merekah dalam memandang kehidupan sekitar. Semakin mengamati kehidupan, semakin banyak paradoks berseliweran yang dapat dijumpai. Salah satunya yang menawan bagi saya adalah bagaimana kita memandang tubuh, pikiran, jiwa, serta benda-benda milik kita. Bagaimana kita memperhatikan, menilai, dan juga merawatnya. Apa yang menyita perhatian saya yaitu kebanyakan dari kita merawat tubuh lebih baik daripada pikiran kita. Yang lebih aneh lagi, kita lebih menyayangi pikiran kita daripada jiwa kita. Dan yang sangat menarik alias aneh bin ajaib adalah sebuah kenyataan bahwa kita lebih memperhatikan materi kepunyaan yang ada di luar tubuh ini ketimbang sesuatu yang ada di dalamnya. Tubuh versus pikiran. Subjudul ini bukanlah sebuah pertandingan, tetapi perbandingan di antara keduanya. Mana yang lebih penting dan mana yang lebih kita rawat dari kedua hal tersebut. Untuk itu, sesekali mari kita lakukan perhitungan berapa biaya yang kita anggarkan untuk mengupgrade pikiran kita, di antaranya dengan membeli buku, audio, atau video yang dapat memompa potensi dan kemampuan pikiran ini, atau mengikuti pelatihan, workshop, dan sejenisnya. Bandingkan dengan pengeluaran yang kita gunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh, seperti makanan, pakaian lengkap dengan aksesorisnya, perhiasan, make up, dan lain-lain. Jika kesulitan atau malas menghitung, mungkin ilustrasi di bawah ini dapat memberikan gambar lebih jernih. Ketika Yudi mampir ke toko buku, tiba-tiba matanya terpaku oleh sebuah buku yang nangkring menonjol dengan sombongnya di meja paling strategis bertulis bestseller. Setelah melihat judul dan membaca sedikit referensi di baliknya, dia lebih dari sekedar tertarik. Tetapi ketika melihat harganya, Yudi lebih baik sekadar kaget. Terlabel Rp200.000. Untuk uang sebanyak Rp250.000 yang ada di tangannya, itu harga yang cukup mahal bukan? Pikirannya terus menimbang antara beli atau tidak. Ini terlihat jelas pada gerakan tangan yang bergoyang naik turun layaknya timbangan manual di pasar tradisional. Sesaat kemudian buku diletakkan rapi pada tempat semula, yang menandakan harga buku terlalu berat. Beranjak dari toko buku, Yudi beralih ke departemen store. Tanpa maksud untuk membeli apa-apa, just looking. Kembali matanya terpana oleh sebuah busana apik yang ketika dilihatnya terbayang betapa keren dirinya jika menggunakannya. Bergegas dia melihat harganya dan tertera Rp200.000. Harga yang cukup pantas untuk mendapatkan pujian dari teman sekantor. Namun, Yudi teringat jika kali ini niatnya ke tempat ini hanyalah jalan-jalan bukan membeli sesuatu. Akhirnya dengan berat hati dia memutuskan untuk tidak membelinya. Tepat setelah Yudi mengalihkan pandangan dari busana tersebut, seorang pramuniaga menyapa Yudi sambil menunjuk papan informasi yang tertulis diskon 20% untuk pemegang kartu kredit bank yang kebetulan dimiliki Yudi. Penawaran ini hanya berlaku pada hari ini saja. Kontan timbangan pikiran bergerak ke arah berlawanan dan singkat cerita Yudi telah menandatangani slip dan memakai kartu kreditnya di kasir. Yudi happy dan merasa beruntung dapat berhemat Rp40.000. Sambil berjalan keluar, tiba-tiba ada suara berbisik dalam hatinya.
Hari ini sudah sore, enaknya nongkrong dulu di kafe, kan tadi sudah hemat 40.000. Jadi nggak ada salahnya jika kita rayakan keberuntungan ini dengan minum kopi yang paling ngetop di mall ini. Ilustrasi di atas adalah kejadian lumrah sehari-hari, apalagi di kota-kota besar. Berpikir lama untuk mengisi sesuatu ke dalam otak ketika ilmu itu akan bertahan selamanya. Sementara, tidak perlu menimbang banyak untuk berkumpul dengan teman-teman dan menyeruput kopi yang efek enaknya hilang dalam bilangan jam. Padahal, nilai yang sama mereka keluarkan dalam mata uang rupiah. Penelitian yang mengungkap bahwa 90% penghasilan manusia dibelanjakan untuk kebutuhan di bawah leher bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Kita lebih menghargai sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh daripada sebaliknya. Namun kenyataannya, tinggi rendahnya nilai seseorang diukur bukan dari fisik yang terlihat, tetapi pikiran yang bersembunyi di baliknya. Sama halnya dengan balon yang terbang. Yang membuat terbang bukanlah plastik bulat yang berwarna-warni itu, tetapi sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi membuatnya mampu menuju ke angkasa. Saya tidak mengatakan merawat tubuh atau berpenampilan menarik tidaklah penting, tetapi memberikan prioritas lebih pada yang lebih penting adalah sebuah tindakan bijak, seperti perkataan Erasmus. Ketika saya memperoleh sedikit uang, saya membeli buku, dan jika ada sisanya, saya membeli makanan dan pakaian. Pikirlah berkali-kali sebelum Anda memesan makanan atau minuman di kafe. Pikirkan berulang kali sebelum membeli pakaian atau benda lainnya. Tetapi jangan berpikir banyak untuk membeli sebuah buku. Itulah sebuah pesan yang saya terima dari seorang yang bijak. Sewaktu saya bertanya mengapa, dia berkata, "Nah, sebuah ide dalam sebuah buku mempunyai potensi untuk mentransformasi dirimu ke sebuah pencapaian yang tidak terkira. Masalahnya, kamu tidak pernah tahu di buku mana ide itu tersembunyi dan menunggu untuk ditemukan." Pikiran versus jiwa. Sedari kecil pastinya orang tua kita memberikan perhatian pada perkembangan pikiran kita. Sekolah yang kita jalani rata-rata 6 jam sejak SD hingga SMA, ditambah kuliah, menjadi sebuah bukti betapa kita menghabiskan cukup banyak waktu untuk menaikkan daya pikir. Walaupun setelah lulus SMA atau kuliah kebanyakan dari kita tidak lagi menyediakan waktu untuk membaca buku-buku pengembangan diri, kita terkadang masih berdiskusi sambil menganalisis kejadian atau persoalan yang kita hadapi. Bagaimana dengan jiwa kita? Yang saya maksud jiwa di sini adalah roh, atma. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan soul atau spirit. Sesuatu yang jika tidak ada, maka makhluk itu dinyatakan meninggal. Berapa waktu yang kita sediakan untuk jiwa ini? Perkembangannya, mungkin kita pergi ke masjid, gereja, pura, vihara, atau melakukan ibadah, sholat, kebaktian, pelayanan, dan lain sebagainya di tempat lain. Namun berapa waktu yang kita benar-benar curahkan untuk itu semua? Idealnya, dalam 24 jam kita selalu ingat atau dalam tradisi Jawa disebut eling. Namun, berapa persentase yang sengaja kita fokuskan pada jiwa kita ini? Tidak banyak, bukan? Yang lebih paradoks lagi, sesuatu yang paling vital dalam hidup ini mendapatkan perhatian paling sedikit. Di luar versus diri kita. Inilah perbandingan yang menurut saya paling spektakuler. Namun sebelumnya, biarkan kita bersepakat dahulu apa yang dimaksud di luar dan diri kita. Di luar maksudnya adalah segala benda yang ada di luar tubuh kita yang kita miliki. Sementara diri kita, tentu saja, tubuh beserta organ di dalamnya juga tersangkut pikiran dan jiwa pastinya. Mobil contohnya, yang kita bersihkan setiap hari juga kita ganti olinya setiap beberapa bulan. Namun bagaimana dengan tubuh kita? Apakah kita mendetoksifikasi tubuh seperti mobil kita? Atau marilah kita berandai-andai. Misalnya Anda mempunyai toko dan berpenghasilan bersih 10 juta per harinya. Pastinya Anda akan rajin ke bank setiap hari untuk menabung uang tersebut, bukan? Selain perasaan aman yang ingin Anda dapatkan, ada perasaan sayang jika uang itu hanya diletakkan di rumah saja. Di bank, uang akan dapat berbunga, dan untuk ke bank, mulai dari perjalanan, parkir, isi slip setoran, antre, dan lain-lain, Anda paling tidak memerlukan 30 menit.
Sekarang pertanyaannya adalah, berapa nilai dari tubuh Anda? Agar mudah menjawabnya, biarlah pertanyaan ini berubah menjadi, bila ada orang ingin membeli jantung Anda senilai 20 miliar, apakah Anda akan memberinya? Atau, berapa Anda akan membuka harga untuk paru-paru Anda? Bagaimana dengan otak Anda? Untuk yang 10 juta kita rela memberikan waktu 30 menit setiap harinya. Apakah kita juga punya waktu 30 menit setiap harinya untuk olahraga bagi tubuh yang tak terkira nilainya ini? Apakah kita sengaja menyediakan waktu beberapa saat untuk memunculkan potensi yang sedang tidur di dalam otak kita, dan akhirnya kebiasaan apa yang Anda lakukan untuk mempercantik jiwa Anda sendiri? Selamat datang di zaman ketika bungkus lebih penting daripada isi. Ya, memang harus diakui bahwa manusia sudah terpola untuk memilih memperhatikan apa yang terlihat daripada yang tidak. Walaupun kenyataannya ada nilai yang besar di balik sesuatu yang tidak terlihat atau bahkan sesuatu yang tidak ada. Dengan bahasa lain, Lao Tse, orang bijak dari dataran Cina, menyebutkan dengan istilah kegunaan dari yang tidak ada. Contoh sederhananya gelas. Ada ruang kosong yang tidak ada apa-apa di antara kaca yang melingkar. Namun, kekosongan itulah yang dapat membuatnya menampung benda cair. Sama dengan rumah tempat kita tinggal. Rumah kosong di antara bata dan semenlah yang kita tempati. 4. Istri. Dengan memodifikasi sedikit, izinkan saya menceritakan sebuah inspirasi yang pernah mencerahkan saya. Semoga hal yang sama terjadi untuk membaca tulisan ini. Cerita ini adalah cerita tentang seorang pria tua dengan 4 istri. Keempatnya masih berstatus menikah. Ketika pria tua ini mulai sakit dan merasa baterai kehidupannya sudah hampir habis, dia menelepon istri keempatnya yang akhir-akhir ini jarang dapat ditemui. Ia kemudian bertanya kepada istri yang saat ini paling dicintai dan diperhatikannya, "Maukah engkau menemaniku dalam kepergianku ke alam lain?" Dengan cepat dan tanpa berpikir, istri yang paling cantik menyahut, "Sekarang ini saya lagi sibuk dan tidak ada waktu untuk kamu. Urus saja sendiri keperluan kamu untuk kepergianmu." Lalu nada tut panjang terdengar setelah suara brak terdengar. Dalam kesedihan, pria tua ini menghubungi istri ketiganya yang masih terlihat cantiknya dan cukup diperhatikannya, dan jawaban yang hampir sama tetapi lebih sopan didapatinya. Kesedihan mendalam membalut diri bapak tua ini. Setelah merenung cukup lama, dalam keadaan lemah dia mendatangi istri yang kedua, yang sangat kurang dia perhatikan. Badan yang tak terawat, pakaian lusuh, serta guratan wajah yang tak terhitung jumlahnya adalah pemandangan yang pria itu lihat. Sehabis menghela napas panjang, pertanyaan sama diajukan dengan suara lirih nan lemah. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini suara yang terdengar, "Aku akan menemanimu dan mengantar engkau sampai di terminal. Selebihnya, silakan nikmati perjalananmu sendiri. Mohon maaf, saya tidak dapat menemanimu selanjutnya." Patwa itu membalikan tubuh rentanya ditemani linangan air yang keluar dari matanya. Dengan terbungkuk menahan duka, dia pergi mencari istri pertamanya yang dia pun tidak ingat di mana harus menemuinya. Dalam perjalanan yang melahap waktu banyak sambil tertatih-tatih, akhirnya Allah membiarkan pria tua itu sampai dan mengetuk pintu reot di depan rumah tua tempat istrinya pertamanya tinggal. Wajah letih, suram, tak terurus, pakaian compang-camping memagari tubuh kurus nan bongkok terlihat membuka pintu sambil tersenyum. "Hai suamiku, selamat datang, apa kabarmu? Silakan masuk." Begitulah sapaan lembut sang istri yang berpuluh tahun tak pernah diingatnya. "Pasti kau lelah, duduklah, biar aku buatkan minum dulu," sambungnya dengan lirih. Setelah minum, dia bertanya pertanyaan yang telah diulangnya 3 kali kepada istri-istrinya. Kali ini malah pertanyaan yang terlontar dari istrinya pertamanya itu, "Untuk apa kau tanyakan pertanyaan tersebut?" Sebelum suami menjawab, sang istri meneruskan, "Apapun yang kau lakukan dan kemanapun kau pergi, aku selalu ikut denganmu."
Inilah sebuah cerita analogi sempurna paradoks kehidupan. 4 istri melambangkan jiwa, pikiran, tubuh, dan harta. Harta yang dilambangkan sebagai istri keempat ibarat seperti bermusuhan. Buru-buru kabur meninggalkan tempat tanpa pamit ketika sakit menghampiri diri. Tubuh dan pikiran adalah istri kedua dan ketiga yang dengan lebih santun menolak untuk menemani kita dalam perjalanan ke alam lain. Hanya istri pertama, sang jiwa, yang walaupun jarang diperhatikan, dirawat, bahkan dijenguk, sekalipun tetap menemani kita sampai kapanpun, dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Siapa yang menentukan kematian? Pagi yang cerah, saya bergegas mengayuh sepeda menuju ke tempat ketua lingkungan adat atau di Bali sering dikenal dengan Klian Adat untuk urusan administrasi. Tidak biasanya, hari itu jalan di Ubud macet. Tidak seperti di Jakarta, macet besar timbul karena demo. Di Bali hampir semua orang pasti tahu jika kemacetan terjadi kemungkinan itu karena ada upacara. Dan benar, hari itu di sekitar tempat saya tinggal paling tidak ada 2 kegiatan upacara agama untuk orang yang meninggal. Yang menarik dari pembicaraan saya dengan Klian, sampainya saya di rumahnya, beliau berkata, akhir-akhir ini begitu banyak penduduk, terutama yang berusia lanjut di sekitar sini, meninggal. Saya bertanya, kenapa? Apakah ada epidemi atau penyakit tertentu yang menyerang warga di sini? Jawabnya, tidak. Ini terjadi karena dalam waktu dekat kita akan mengadakan upacara ngaben atau kremasi secara massal. Tiap orang Bali tahu untuk mengadakan upacara adat atas biaya pribadi alias bukan massal, biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit. Bahkan banyak yang mengorbankan tanah warisan serta mengutang dari kanan dan kiri, seolah-olah ada pesan tak tertulis nan terucap dari sahabat-sahabat yang berusia lanjut ini untuk tidak membuat repot keluarga yang ditinggalkannya. Sebenarnya, susah mempercayai hubungan antara meninggalnya warga setempat dengan akan diadakannya ngaben massal jika saya tidak pernah mendengar hal yang serupa di negara lain. Cerita yang berkebalikan, tetapi serupa juga terjadi di Cina. Angka kematian orang lanjut usia menurun sebesar 35,1% satu minggu sebelum perayaan Zongqiujie atau Harvest Moon Festival. Di Indonesia, perayaan ini dikenal dengan perayaan kue bulan yang jatuh pada tanggal 15 bulan ke-8 Imlek. Dalam malam pertengahan musim gugur itu, bulan purnama menampakkan dirinya lebih besar dan dekat dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Malam yang indah ini biasanya dimanfaatkan segenap anggota keluarga, baik yang dekat atau yang jauh, untuk berkumpul dan bercengkrama melepas kangen. Keinginan para orang tua berkumpul bersama anak, cucu, dan segenap anggota keluarga lain membuat harapan yang tinggi untuk bertahan hidup. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Ketika perayaan selesai, selama seminggu angka kematian meroket sebesar 34,6%. Sebelum akhirnya menjadi normal kembali di minggu selanjutnya. Angka-angka yang tertulis di atas ini bukan perkiraan semata. Ini semua adalah hasil penelitian para sosiolog dari University of California, San Diego. Dari cerita di atas, kita mengetahui bahwa apa yang kita sebut sebagai usia ternyata sangatlah bertalian erat dengan harapan. Fakta yang mengejutkan lainnya adalah lebih dari 80% orang yang dihukum pancung meninggal sepersekian detik sebelum pisau menyentuh lehernya. Pikiran seolah-olah merespon keadaan dan mengirimkan sinyal ke tubuh bahwa harapan tidak mungkin ada lagi. Lalu tubuh pun merespon sinyal tersebut dengan menghentikan kegiatannya. Dalam keadaan yang sangat kritis, para dokter sangat tahu bahwa pasien-pasien yang mempunyai harapan yang tinggi sering memperoleh keajaiban kesembuhan. Dengan gaya bertutur yang lain, Hippocrates, bapak kedokteran dunia, juga pernah mengatakan bahwa dia lebih suka mengetahui orang macam apa yang mengidap penyakit, alih-alih mengetahui penyakit apa yang diderita orang tersebut. Apa yang Hippocrates ingin katakan tak lain adalah sikap kita terhadap kejadian yang menimpa kita, kita melihat adanya harapan atau sebaliknya. Apapun sikap kita dalam menghadapi sebuah kejadian, jauh lebih penting dibandingkan kejadian itu sendiri.
Sekelompok peneliti di London melaporkan bahwa angka kelangsungan hidup 10 tahun dapat dicapai oleh 75% pasien kanker yang memiliki semangat juang. Namun pasien-pasien yang merasa tak berdaya atau tanpa harapan yang bertahan hidup hanya 22%. Di sini kita mengerti pentingnya harapan hidup. Penelitian tersebut juga dikuatkan oleh pendapat seorang psikolog dari Hebrew University di Yerusalem, Shlomo Brezhnev. Dia mengatakan, harapan hidup dan negatif mempunyai akibat yang berlawanan terhadap kadar kortisol dan prolaktin dalam darah, dua hormon yang penting untuk membangkitkan sistem kekebalan tubuh manusia. Saya percaya bahwa hidup dan mati kita telah ditentukan oleh Pencipta dengan cara dan hitungan yang tidak akan kita ketahui. Namun saya percaya bahwa setiap harapan dalam diri juga membawa perubahan. Dan apakah harapan itu? Harapan adalah keinginan, dan bukankah keinginan itu adalah bentuk lain dari doa? Seperti apa kita ingin dikenang? Berpikir tentang adanya harapan, walau sekecil apapun, selalu memunculkan semangat dan setiap orang senang berbicara tentang harapan. Sebaliknya, jarang dari kita yang mau memikirkan kematian, apalagi membicarakannya. Kita selalu berpikir bahwa kematian adalah milik orang lain. Kita melihat kematian adalah kegagalan atau kekalahan. Kita tidak melihatnya sebagai siklus yang normal. Bagi sebagian orang, berbicara tentang kematian adalah tabu dan budaya kita tidak mendorong kita untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Hingga kematian sudah mendekat, pikiran kita selalu disibukkan dengan rutinitas pekerjaan, keluarga, mencari uang, dan jutaan hal sepele lainnya. Kita lupa bahwa semua cepat lambat akan melewati satu gerbang yang sama. Jika mau jujur, sebenarnya kita semua telah divonis mati, tetapi kita tidak pernah tahu kapan eksekusi itu akan dilaksanakan. Lalu apakah kita pernah bertanya, apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong hari terakhir itu? Beda lubuk, beda ilalang. Di Tibet, setiap orang mempunyai sebuah kitab yang wajib dibaca dan akan dikuburkan bersama dengan jasad pemiliknya. Nama kitab tersebut adalah Bardo Todol. Kitab ini sering dikenal dengan nama The Tibetan Book of the Death. Buah nama yang cukup mengerikan, bukan? Namun arti Bardo Todol sendiri sebenarnya adalah panduan mencapai kebebasan abadi melalui pemahaman tentang kematian. Kematian bagi bangsa Tibet adalah suatu kepastian yang harus diterima dan dipersiapkan. Sama halnya dengan mempersiapkan segala sesuatunya untuk sebuah perjalanan dalam hidup ini. Begitu kita berpikir akan perjalanan jauh, pastilah kita teringat apa yang harus dipersiapkan dan dibawa. Begitu kita sadar bahwa kematian adalah hal yang paling dekat dengan kita akan berpikir secara berbeda dalam segalanya. Maurice Quartz, seorang profesor yang bijaksana, dalam bukunya yang sangat menyentuh, Tuesday with Morrie, yang ditulis oleh muridnya Mitch Albom, berkata, sesungguhnya begitu kita tahu kita akan mati, kita akan belajar tentang bagaimana kita harus hidup. Sebuah kalimat yang luar biasa, dan biarkan saya untuk mengulanginya lagi. Sesungguhnya begitu kita tahu kita akan mati, kita akan belajar tentang bagaimana kita harus hidup. Untuk belajar tentang hidup, kita harus sadar akan kematian. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW bersabda, matilah sebelum kematian lahiriahmu. Menghubungkan diri dengan kematian membuat diri kita sadar arti dan indahnya hidup ini. Menghubungkan diri dengan kematian membuat kita ingin memberikan yang terbaik untuk dunia ini. Salah satu guru kepemimpinan terbaik dimiliki dunia sekarang ini adalah Stephen Covey. Dalam buku terkenalnya Seven Habits of Highly Effective People, mengajak setiap orang membayangkan sedang menghadiri upacara pemakaman. Pemakaman itu adalah pemakaman diri sendiri, dan Anda mendengarkan ucapan-ucapan terakhir dari keluarga, sahabat, rekan kerja, dan dunia. Dengan membayangkan secara jelas kejadian pemakaman tersebut dan mencatat seperti apa yang kita kenang nantinya, menjadi jelaslah juga apa yang sebenarnya ingin kita capai dalam dunia ini. Seperti apa kita ingin dikenang, seperti itulah keinginan terdalam kita sebagai manusia. Apapun sikap kita dalam menghadapi sebuah kejadian,
jauh lebih penting dibandingkan kejadian itu sendiri. Sekarang kita tahu bahwa harapan, sekecil apapun, selalu memberi kita kekuatan untuk bertahan. Kita tahu bahwa kematian yang enggan kita bicarakan ternyata mengajarkan kita begitu banyak hal. Kita masih membaca tulisan ini, berarti kita masih diberi waktu. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa misi yang kubawa dalam dunia ini? Perubahan dan perbaikan apa yang telah aku kerjakan? Apa saya sudah melakukan apa yang hatiku katakan? Dan apa saya sudah cukup memberi perhatian dan cinta kepada orang-orang yang kukasihi? Kematian lebih dekat dari siapapun. Dan jika Anda punya satu kali kesempatan untuk menghubungi satu orang, siapa yang akan Anda hubungi dan apa yang akan Anda katakan? Dan mengapa Anda masih menunggu? Ayo sudah